Meningkatnya angka kematian akibat COVID-19 jadi sorotan Satgas Covid. Juru bicara Satgas Covid, Wiku Adhisa Smito bahkan menyebut angka kematian akibat COVID-19 terus naik saat PPKM darurat dan berlanjut ke PPKM level 1 hingga 4. Bangsa Indonesia tengah menghadapi pandemi COVID-19 dan berbagai isu-isu yang ada di masyarakat. Lalu, bagaimana pandangan warga terhadap permasalahan ini? Dan bagaimana usaha kita untuk memulihkan Indonesia tercinta kita ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 1 Angkatan 45, peserta Latsar CPNS 2019 Kota Bandung. Hari ini saya akan mewawancarai seorang tokoh kepala sekolah di SDN 229 Cibaduyut, yaitu Ibu Nurul Kamilah SPDI. Saya akan bertanya seputar wawasan kebangsaan dan bela negara di tengah beragamnya isu pandemik saat ini, ya, isu strategis yang bisa mengancam bangsa Indonesia. Menurut Ibu, bagaimana sih Bu makna wawasan kebangsaan dan upaya warga negara dalam membela negara tercinta kita ini? Kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentunya kita harus selalu mengikuti aturan pemerintah yang sekarang dipimpin oleh Bapak Presiden kita Pak Jokowi. Kemudian berkaitan dengan wawasan kebangsaan ini, kemarin kita telah melaksanakan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itu salah satunya adalah kita melaksanakan cinta tanah air, apalagi kita harus mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan di sini meskipun dalam situasi pandemi, kita melaksanakan upacara kelahiran atau kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan secara virtual. Itu adalah sesuai dengan surat edaran dari pemerintah, itu termasuk dari wawasan kebangsaan juga itu. Iya. Terima kasih Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, sekarang itu kan kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring ya Bu ya, dalam jaringan. Nah, bagaimana program pembelajaran jarak jauh yang sudah dilaksanakan di SD 229 Cibaduyut ini? Apa ada hambatan atau seperti apa Bu? Mungkin bisa diceritakan? Iya, sejak terjadi pandemi COVID-19, ini sesuai perintah dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Nadiem Makarim, bahwa sekolah semuanya dilaksanakan secara daring, yaitu pelaksanaannya melalui media sosial atau perangkat IT yang dimiliki oleh orang tua peserta didik atau peserta didiknya juga. Kemudian guru juga melaksanakan pembelajaran, memberikan tugas-tugasnya secara daring melalui IT. Nah, tapi jika ada peserta didik yang tidak memiliki perangkat IT, boleh dilaksanakan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatannya, bisa datang ke sekolah dengan menjaga jarak, kemudian memakai masker, cuci tangan, dan membawa alat-alat kebersihan lainnya, seperti itu. Apa harapan Ibu sebagai pendidik dan kepala sekolah agar bangsa Indonesia tetap kuat, tetap tangguh di tengah berbagai isu dan konflik yang terjadi saat ini? Ya, untuk generasi muda sekarang, Ibu berharap mungkin kedepannya menjadi pengganti orang-orang tua kita yang dulu, menjadi generasi yang tangguh, generasi yang kuat, dan bisa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, mencintai budaya Indonesia, dan menurut Ibu harus dipupuk itu dari mulai keluarga dulu. Jadi oleh orang tuanya ditanamkan, karena di lingkungan keluarga itu adalah lingkungan pendidikan keluarga kecil gitu. Nah, setelah di keluarga kuat, nanti anak-anak
bersekolah di luar, ditambah pengetahuan yang diberikan dari guru-gurunya, kemudian bisa menambah wawasan atau informasi mengenai kebangsaan dari selain guru juga dari tayangan-tayangan televisi mengenai kebangsaan. Nah, disitulah anak-anak atau untuk generasi muda sekarang bisa lebih mencintai budaya dan wawasan kebangsaannya lebih tinggi seperti itu. Sekian wawancara kami dengan Ibu Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dwi Walioningrum, akan melakukan wawancara mengenai aksi bela negara dengan Ibu Dina. Ya, salam kenal Bu Dina. Salam kenal Bu Dwi. Ya, kalau boleh tahu Bu Dina kesibukannya apa sekarang? Saat ini saya selain di rumah mengurus keluarga, juga saya kebetulan punya usaha jualan online. Bagaimana cara Anda menumbuhkan kecintaan kepada bangsa sendiri di tengah AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan? Mempromosikan apa saja barang-barang yang unggul di negara kita, seperti selain makanan juga kan kita juga banyak produk-produk seperti pakaian, ya kan, banyak produk unggulan dari negara kita ya. Dari makanan juga sebetulnya udah banyak kan, kayak kita itu kan kayak rempah-rempah pakaian seperti batik, ada tembakau, juga kopi kan, di situ juga banyak sekali kopi yang bagus yang orang lain suka gitu. Nah, Bu Dina kan di tengah ekonomi sekarang yang terhambat itu kan, di tengah pandemi kayak gini, menurut Bu Dina gimana nih caranya supaya budaya Indonesia tuh bisa terkenal ke luar negeri? Ya, dengan cara promosi-promosi ya, misalkan selain dari kita, apalagi sekarang kan di era digital ya, kita bisa banyak wadah untuk promosi, dari mulai kayak misalkan YouTube ataupun dari fasilitas elektronik lainnya. Misalkan kayak kita juga bisa meminta bantuan ke pemerintah atau ke stasiun-stasiun TV untuk mempromosikan barang-barang negeri sendiri gitu. Bagaimana sih sekarang kan lagi musim banyak hoax tentang vaksin ya, kan banyak, bagaimana upaya Bu Dina terhadap berita kayak gitu sih? Kita sendiri kan sebelumnya kita juga kan lihat juga di televisi ya, misalkan ada misalkan bahan-bahan kandungannya apa, kemudian nanti efek sampingnya apa gitu kan. Kalau untuk saya sendiri sih alhamdulillah ya, saya juga sudah vaksin ya, alhamdulillah tidak ada efek apa-apa. Kan kita juga sebelum divaksin juga kan diperiksa ya, dari mulai tensinya, gula darahnya. Jadi insya Allah kalau untuk saya sih aman. Gimana sih menurut Bu Dina tindakan yang tepat supaya mencegah korupsi dan penyalahgunaan narkoba? Nah, itu sih kalau saya sebagai orang tua ke anak-anak, minimal kita ajarkan dulu tentang ibadahnya ya. Kemudian juga anak-anaknya tuh kalau ada masalah apa tuh jangan diusahakan tidak sampai dipendam sendiri gitu kan. Nah itu. Kemudian juga batasi juga pergaulannya, kita lihat lingkungan anak-anak bermainnya dengan siapa, lingkungan apa. Kalau untuk korupsi ini biasanya, nah pertama ya, itu kan dari akhlaknya juga ya, sama juga ya. Jadi pertama kalau kita sudah tahu akhlak apa tidak, misalkan kalau mencuri itu misalkan dosa atau mengambil barang yang bukan sendiri itu tidak baik, pasti dari dalam diri sendiri juga tidak ada punya keinginan untuk mengambil sesuatu yang bukan milik kita gitu. Nah, kesimpulannya ternyata bukan hanya para pendidik atau para ASN saja yang melakukan bela negara, tetapi para pedagang juga. Sekian wawancara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah hadir narasumber kami semua ya, dari lapisan masyarakat lainnya, yaitu dari kalangan milenial nih. Perkenalkan, nama saya Anisya Septa Pitaloka. Saat ini saya berkuliah di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, semester 8 jurusan Administrasi Publik. Ya. Menurut Kak Anissa nih, contoh apa saja sih yang bisa Kak Anissa sebagai kalangan milenial ya, yang dapat dilakukan untuk mencerminkan nilai Pancasila? Dan menurut saya semua sila-silanya itu sangat penting. Intinya yang paling penting itu
ketuhanan yang Maha Esa. Karena saya sebagai mahasiswa UIN itu mahasiswanya mayoritas agama Islam. Sangat penting sekali bagi kita mahasiswa UIN itu bagaimana caranya kita mentoleransi antar sesama agama. Nah, belum lama ini kan Indonesia baru memperingati hari ulang tahun ke-76. Nah, menurut Kak Anissa ini apa sih manfaat makna kemerdekaan bagi Kak Anissa? Saya, kemerdekaan Indonesia pada saat ini itu lebih bagaimana kita memiliki sikap yang optimisme. Maksudnya di sini adalah jadi kita lebih optimis sekarang bagaimana sih memecahkan permasalahan kita saat ini untuk menghadapi COVID-19. Banyak kebijakan pemerintah yang menuai pro dan kontra. Yang sedang kita rasakan sekarang kan harus ada pembatasan-pembatasan yang kita sebut PPKM. Nah, bagaimana menurut Kak Anissa nih dalam menyikapi kebijakan pemerintah tersebut? Dan dengan adanya kebijakan PPKM ini yang dikeluarkan oleh pemerintah, pastinya ada yang kontra, baik itu di dalam bidang ekonominya, pendidikan, dan lain sebagainya. Apalagi sekarang perekonomian di Indonesia itu sekarang bisa dibilang rendah. Ada yang kena PHK dan lain sebagainya gitu. Tapi di satu sisi pro-nya adalah di sini pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut pastinya dianalisis dan juga pastinya itu merupakan untuk memecahkan suatu permasalahan. Sarannya nih menurut Kak Anissa, saran untuk generasi khususnya generasi milenial ya, hidupannya dalam menghadapi globalisme itu seperti apa? Adanya globalisme ini bagaimana sih kita bisa mempelajari gitu apa saja yang memang gimana sih negara Korea bisa maju gitu. Nah itu pasti adanya pembelajaran yang bisa kita ambil buat negara Indonesia. Dan juga dengan adanya globalisme ini untuk positifnya itu. Nah di satu sisi negatifnya saran saya adalah jadi kita tidak boleh tergerus oleh budaya-budaya asing. Sekali isu-isu yang beredar, bahkan ada hoax-hoax gitu yang beredar tentang vaksin dan penyalahgunaan vaksin. Nah, menurut Kak Anissa nih, menurut Kak Anissa apa sih yang bisa minimal yang kita bisa lakukan untuk kita sebagai pengguna gadget, bagaimana cara kita menyiasati memilah-milih informasi-informasi yang benar dengan cara kita mengakses website yang memang terpercaya, artinya seperti kalau misalkan di Kementerian Kesehatan ada websitenya Kemenaker gitu kan, dan pasti yang dikeluarkan oleh instansi-instansi tersebut itu merupakan informasi yang valid. Dan juga cita-cita Indonesia itu pasti adanya kesejahteraan masyarakat. Nah, bagaimana di sini peran kita sebagai masyarakat ini antara pemerintah dengan masyarakat ataupun juga sektor swasta itu kita tadi lebih ditekankan lagi kolaborasi dan juga. Oke, terima kasih ya Kak Anissa sudah ikut sharing bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wawasan kebangsaan dan bela negara adalah dua hal yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Jika seorang warga negara memiliki wawasan kebangsaan yang baik, maka akan tumbuh di dalam dirinya tekad bela negara yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud kecintaan terhadap tanah air. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara tetap dapat dilaksanakan di Indonesia, meskipun saat ini negara kita sedang mengalami pandemi COVID-19. Bela negara haruslah dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa terbatas oleh profesi dan latar belakangnya. Pendidikan yang paling utama dan paling awal dari seorang warga negara adalah dilakukan oleh keluarga. Mari kita senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai bela negara demi Indonesia tercinta. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.